terjadi beberapa pilihan terapi. Perhatian kepada orang tua. Segera konsultasikan ke dokter apabila ditemui gejala-gejala seperti yang disebutkan yang sifatnya menetap. Penanganan sedini mungkin dapat mengembalikan produktivitas pasien lebih cepat. Informasi ini dipersembahkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau PDSKJ, Seksi Bipolar dan Gangguan Mood lain, dan PT Johnson & Johnson Indonesia. Baik, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Selamat datang di series webinar edukasi kesehatan jiwa yang dipersembahkan oleh Johnson & Johnson Indonesia, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, dan Bipolar Care Indonesia. Sebelum mulai, penting untuk kami informasikan mengenai disclaimer data privacy dan recording dari kami. Jadi seperti yang Bapak Ibu bisa lihat pada notifikasi di depan layar Bapak Ibu saat ini, sesi pada hari ini akan kami rekam, dan rekaman itu mungkin bisa dibagikan atau di-share ke pihak eksternal, baik sebagian maupun keseluruhannya. Maka, jika Bapak Ibu tidak berkenan untuk direkam kehadirannya, ataupun tidak berkenan bahwa rekaman tersebut di-share ke pihak eksternal, kami mohon dengan hormat agar Bapak Ibu tidak mengikuti sesi ini. Karena dengan Bapak Ibu tetap berada atau tetap menghadiri sesi ini, kami menganggap bahwa Bapak Ibu menyatakan kesediaannya untuk direkam dan kesediaan bahwa rekaman itu bisa di-share ke pihak eksternal baik sebagian maupun keseluruhannya. Oke, jadi topik pada hari ini adalah mengatasi cabin fever pada ODB, rehabilitasi psikososial, dan terapi jangka panjang pada bipolar selama pandemi COVID-19. Dengan pembicara kita pada hari ini yaitu Dr. Budiman Jayaputra, SE Espol Spesialis Kedokteran Jiwa. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah join dan berpartisipasi pada siang hari ini, dan tentu kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan ini, terutama KPSI dan BCI. Perkenalkan, saya Pasca dari tim Medical Affairs yang akan menjadi moderator pada sesi hari ini. Perlu saya sampaikan bahwa pada sesi hari ini, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Dr. Budiman mengenai presentasinya, mohon untuk menuliskan pertanyaannya di chat. Nanti pertanyaan-pertanyaan di chat tersebut akan saya kumpulkan dan akan saya sampaikan ke beliau setelah presentasi selesai. Oke, baik. Jadi sebelum mulai, saya bacakan sekilas informasi mengenai pembicara kita pada hari ini. Jadi Dr. Budiman menempuh pendidikan psikiatrinya di Universitas Indonesia. Saat ini beliau berpraktek di Swedish Medical Clinic. Beliau juga merupakan saksi ahli untuk perkara penyalahgunaan nafsa di persidangan pengadilan dan narasumber tentang penyalahgunaan nafsa, HIV/AIDS, dan bidang psikiatri. Baik, dengan ini saya persilakan Dr. Budiman untuk memulai presentasinya. Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Selamat siang, teman-teman, saudara-saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, senang sekali ya pada siang ini, walaupun masih dalam situasi bulan puasa, kita bisa bersama-sama hadir, ya, walaupun dengan bantuan teknologi. Ya, memang situasinya sedang tidak memungkinkan untuk kita saling bertemu, dan sambil jangan lupa kita berdoa, semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu, ya, bukan hanya dari Indonesia tapi dari dunia. Ya, pada kali ini saya akan membahas mengenai mengatasi cabin fever pada orang dengan bipolar, kemudian bagaimana rehabilitasi psikososial dan terapi injeksi kerja panjang pada bipolar selama pandemi COVID-19 atau COVID-19. Oke, next. Nah, ini ya saudara-saudara ya. Jadi semenjak COVID-19 ini merebak ke seluruh dunia, jadi ada dua hal yang dihimbau ya, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia ya. Bagaimana kita di rumah aja, kemudian ada physical distancing. Ya, awal-awalnya mungkin kita yang biasa menjalani rutinitas ya senang sekali ya, disuruh tinggal di rumah ya. Wah, rasanya enak banget gitu. Setelah sekian lama kita harus menempuh rutinitas ya, Senin sampai Jumat, bahkan ada yang Senin sampai Sabtu, tiba-tiba disuruh di rumah aja. Waduh, ini bagaikan apa ya, istilahnya bagaikan cuti yang tidak diprediksi sebelumnya.
awal-awalnya gitu seneng ya, tahap 1 ya, kita seneng nonton drama Korea, nonton TV, wah berbagai macam lah, tidur siang, baca buku, bersih-bersih, bahkan bongkar-bongkar lemari atau bongkar-bongkar barang yang sudah lama nggak disentuh ya, dilihat apa, sambil mungkin ya melihat-lihat gitu loh. Sudah nggak ada kegiatan lain, mulai kita kan working from home ya, bagi karyawan itu mulai bekerja dari rumah, bagi yang pelajar ya belajar dari rumah, mahasiswa juga belajar dari rumah ya. Kemudian kita menggunakan berbagai macam teknologi ya, pakai webcam, kemudian email, kemudian aplikasi-aplikasi yang lainnya ya. Kemudian setelah itu tahap ketiga adalah bagaimana kita perpindahan ini hanya dalam hitungan langkah. Rasanya sih untuk orang di Indonesia ya jarang sekali atau hanya sebagian kecil ya yang punya rumah luas dengan halaman yang luas. Ya rata-rata kita ya mungkin ya hanya beberapa puluh meter persegi atau bahkan cuma beberapa ratus meter persegi ya. Sehingga perpindahan dari satu ruangan ke ruangan lain hanya dalam hitungan langkah. Kita tidak lagi, kalau biasanya kan kita dari rumah keluar pintu, kemudian kita berjalan entah ke garasi atau menuju ke stasiun ya, stasiun angkutan umum gitu. Kalau sekarang cuma dalam hitungan langkah, lingkup kerja kita terbatas, bahkan berbagi ya. Nah kalau saya sendiri sih mengalami ini ya, kebetulan saya bekerja, istri saya bekerja, 2 anak saya masih sekolah, sehingga akhirnya ketika malam hari itu biasanya kita janjian tuh, besok kamu ada acara apa gitu, terus kamu topiknya apa gitu, atau pelajarannya apa gitu. Jadi akhirnya kita berbagi tempat gitu, sama seperti saya dengan istri saya. Istri saya kadang-kadang mengajar, dan mengajar itu ya otomatis ya mengeluarkan suara. Biasanya tuh saya tidak mau satu ruangan ya dengan istri saya kalau lagi mengajar. Saya bilang berisik gitu. Begitu juga anak saya. Anak saya kadang-kadang begitu selesai ya sama teman-temannya main game, atau kadang-kadang di sela-sela belajar mereka ada yang main game. Dan biasanya kalau main game itu kan berisik gitu loh. Nah inilah jadi akhirnya kita harus berbagi, dan seperti itulah biasanya kita malam harinya kita sudah rundingan ya, besok siapa yang menggunakan ruangan ini, besok siapa yang menggunakan ruangan ini ya. Itu seperti itu tahap 3. Kemudian nah setelah beberapa hari sampai beberapa minggu kita kan mulai disarankan untuk di rumah aja dan working from home atau learning from home ya. Itu kan mulai sekitar awal Maret ya kalau nggak salah itu. Maret ke April ke Mei, sudah hampir 2 bulan lebih ya. Kita sudah beberapa minggu ini mulai timbul rasa terkurung ya. Akhirnya apa, timbul klaustrofobia atau ketakutan di si tempat yang kecil ya, atau tempat tertutup ya. Kemudian ada kegelisahan, ada agitasi, kemudian irritable ya, mudah tersinggung, mudah marah. Akhirnya apa, stres meningkat, kecemasan muncul ya. Nah kemudian akhirnya setelah itu berlangsung terus, muncullah cabin fever yang ditandai dengan adanya kegelisahan dan agitasi. Jadi kalau kita melihat tahapan-tahapan seperti ini, hal yang wajar ya. Nah nanti pada saat bagaimana mengatasi cabin fever ini ya, nanti saya juga akan ajak saudara-saudara untuk bagaimana triknya nih supaya kita tidak terjebak dalam cabin fever, terutama bagi mereka yang rumahnya memang ya sangat minimalis ya, tidak terlalu luas. Oke, next. Nah, apa itu cabin fever? Jadi cabin fever ya tidaklah seperti gangguan psikologis ya, tapi melainkan sebuah kejadian emosi negatif dan stres yang berkaitan dengan pergerakan yang dibatasi. Ya. Jadi ini memang kita katakan jadi bukannya gangguan psikologi atau gangguan psikiatri ya, karena kalau kita sebut di ICD-10 ataupun di PPDGJ ya nggak ada ya diagnosis cabin fever ini. Ya, ini hanya karena pergerakan kita dibatasi ya, kita hanya bergerak dalam satu lingkungan yang tidak terlalu luas. Kemudian akhirnya apa? Timbulnya yaitu irritable ya, mudah marah, mudah tersinggung, rasa bosan, kemudian merasa ada kehilangan harapan ya, ada rasa kegelisahan ya, baik kegelisahan dalam pikiran maupun kegelisahan psikomotor ya, dalam hal ini ya sering bolak-balik ya, mondar-mandir ya, kemudian sulit konsentrasi. Nah,
cabin fever ini merupakan satu perburukan ya dari gangguan afektif yang musiman ya, atau seasonal affective disorder. Dan ini akhirnya apa? Dapat menjadi gangguan kronis untuk jangka panjang. Inilah yang perlu kita waspadai ya, jangan sampai cabin fever yang sebetulnya awalnya bertujuan untuk meredam penyebaran COVID-19 ini akhirnya berpengaruh juga kepada kondisi psikis kita. Ya, sudah banyak laporan-laporan ya, kalau kita baca di laporan-laporan baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya, sudah banyak masalah gangguan jiwa ini, dalam arti gangguan jiwa yang apa ya, yang ringan ya, itu sudah mulai banyak meningkat ya, akibat harus berada di dalam situasi yang tidak terlalu luas ya, atau situasi yang sempit. Oke, next. Nah, ini kira-kira gejala-gejala cabin fever ya. Kalau kita tinjau dulu satu persatu ya. Gejala cabin fever adalah irritability ya. Jadi irritable ya, mudah marah, mudah tersinggung. Kemudian restlessness ya. Ini ada rasa kegelisahan ya, baik kegelisahan dalam hal pikiran maupun kegelisahan dalam hal psikomotor ya. Kemudian mudah sekali agitasi ya, mudah marah ya. Kemudian merasa terjebak ataupun klaustrofobia ya, ketakutan pada ruangan yang tertutup. Kemudian merasa tidak ada yang menolong ya, helplessness ya. Kemudian gejala yang lainnya adalah meningkatnya konflik ya di antara anggota keluarga. Kenapa bisa meningkatkan konflik di antara anggota keluarga? Ya ini seperti pepatah ya. Kalau kita di Indonesia ini sudah sering ya mendengar pepatah ini ya. Kalau dekat katanya ya, kalau jauh dulu deh. Kalau jauh bau kembang, kalau dekat bau kotoran ya. Nah ini pepatah-pepatah seperti itu ya sudah sering kita dengar, dan ini memang terjadi ya. Kita kalau sebelumnya pagi-pagi biasanya kita di antara anggota keluarga begitu pagi-pagi sudah langsung siap-siap, kemudian pergi semuanya ya, menuju ke tempat kegiatan masing-masing, yang kerja ya ke tempat bekerja atau kantor, yang sekolah atau kuliah ke kampus atau ke sekolah masing-masing ya. Terus sudah ketemu lagi nanti pada saat sore atau menjelang malam ya, itu terus. Dan kemudian begitu menjelang malam pun kita sudah mulai dengan kesibukan masing-masing ya, ada yang mengerjakan PR, kemudian ada tugas-tugas lain. Terus kemudian bagi yang ibu rumah tangga mungkin harus masak dan sebagainya. Pertemuannya cuma di makan malam. Setelah makan malam mulai di kamar masing-masing atau kegiatan masing-masing, tidur. Sudah seperti itu. Besok rutinitasnya berlangsung lagi seperti itu. Nah, dengan adanya himbauan untuk di rumah aja ini, akhirnya apa? Kita hampir 24 jam ini bertemu terus dengan sesama anggota keluarga. Nah, inilah akhirnya meningkatkan konflik ya. Mulainya sih awalnya mungkin senang ya ketemu-ketemu ya, tapi lama-lama nih biasanya antara kakak adik ya, ini mulai kan awalnya jahil gitu ya. Nah lama-lama tuh mulai berantem ya, atau ya mulai saling apa ya, saling ngejek, saling singgung menyinggung. Karena apa? Karena sudah mulai ada kebosanan gitu. Ya, kemudian gejala berikutnya adalah kecemasan ya. Ya kecemasan dalam arti ya mungkin ya bagi yang kepala keluarga atau apa ya, kecemasan bagaimana nih untuk menghadapi beban biaya sehari-hari ya. Atau kalau yang bagi yang pelajar, bagaimana nih masa depan pendidikan saya, walaupun misalnya sekarang ini kan sudah mungkin yang apa tuh, yang ujian sudah selesai, pembagian rapor ataupun ijazah sudah ya, tapi kan dalam arti ada beberapa hal yang merasa ada sesuatu yang hilang gitu ya. Itu. Nah ini jadi bagaimanapun ada jadi timbul satu kecemasan, kemudian ada perasaan sedih ya, kemudian merasa tidak ada harapan ya, bingung kita saat ini, jadi belum jelas ya, apalagi ini menjelang lebaran ya, yang biasanya kita sudah berkumpul bersama keluarga, bersama orang tercinta ya, yang kita sudah dambakan ya selama beberapa bulan kita merantau, setahun sekali ingin pulang, tapi kan sekarang kan juga tidak diperbolehkan untuk pulang. Nah inilah jadi akhirnya merasa apa ya, aduh, jadi seolah-olah tanpa harapan, sia-sia saya bekerja keras apa segala macam, tapi hasilnya seperti ini gitu. Kemudian juga kekurangan dari nggak fokus ya. Dan kemudian juga ada beberapa momen-momen dalam pikiran yang hilang,
dan kemudian meningkat kesalahan. Nah, kalau kita lihat gejala-gejala cabin fever seperti ini, kalau saya secara psikiatris ini melihatnya semacam depresi ya. Jadi sebetulnya lebih ke arah gejala depresi ini. Kita lihat aja dari iritabilitas, kemudian kegelisahan, mudah marah, terus kemudian hanya yang agak sedikit berbeda mungkin ya ini ya, masalah klaustrofobia ya. Ini ya walaupun pada orang depresi pun ada merasa terjebak ya, tapi memang tidak spesifik ya. Kemudian yang merasa tidak tertolong ya, ini meningkatkan konflik di antara keluarga, ini beda, memang tidak spesifik ya di depresi. Jadi kalau saya lihat cabin fever sebetulnya depresi plus ini ya, kira-kira seperti itu kalau pendapat saya. Oke, next. Nah, ini bagaimana sih kita cara mengatasi jangan sampai kita mengalami cabin fever, atau kalau kita sudah mengalami cabin fever, kita upayakan supaya segera mereda dan tidak berlangsung terlalu lama. Pertama adalah kita pergi keluar. Ya, pergi keluar ini dalam arti memang sekarang ini kan kita dihimbau untuk di rumah aja, kemudian juga menjaga jarak ya dengan sesama manusia ya, dalam arti physical distancing. Pergi keluar rumah ini diharapkan ya dalam arti yang tidak terlalu jauh ya. Kalau kita memang punya halaman, ya kita mungkin hanya ke halaman ya, keluar rumah. Kemudian kalau ada taman ya, kita tentu bisa main ya ke taman ya. Cuma yang paling penting memang pada saat ini jangan lupa kalau kita keluar rumah, yaitu kita harus protokol kesehatan tetap harus dijaga ya, dalam arti keluar rumah harus menggunakan masker ya. Kemudian setelah kembali ke rumah jangan lupa kita cuci tangan, ganti baju ya. Ini prosedur seperti ini harus kita lakukan ya dengan tertib ya, jangan menganggap sepele ya, karena yang kita hadapi ini memang musuh yang tidak kelihatan ya. Ya, jadi atau kalau ada kesempatan kita misalnya berbelanja ya, silakan kita manfaatkan ya untuk pergi keluar rumah. Atau kalau kita ada tempat kita bisa bisa kayak misalnya yang ada taman ya, bisa pergi ke taman gitu. Nah, kemudian kedua adalah dengan berolahraga. Nah, berolahraga ini juga bisa sekalian mungkin kalau yang ada taman ya bisa sekalian kita pagi dan sore ya, supaya tidak terlalu bosan. Kita pagi misalnya keluar rumah ya, kemudian nanti sore pun begitu ya, kita ke taman ya untuk melakukan aktivitas olahraga. Kemudian yang berikutnya adalah kita mengatur lagi satu hal yang rutin ya. Jadi rutinitas ini harus tetap dijaga ya. Jadi misalnya kita biasa pagi-pagi sudah mempersiapkan diri misalnya untuk berangkat ke kantor. Nah, sekarang karena kerja di rumah, cobalah tetap bangun pagi ya. Kalau memang dalam arti kita tidak memerlukan waktu lagi untuk berangkat, ya kita tetap bangun dalam arti ya memang mungkin beda setengah atau 1 jam ya, lebih lambat. Tapi cobalah rutinitas ini harus tetap ya. Begitu bangun pagi, mandi pagi ya. Setelah mandi pagi kita lakukan sarapan dan sebagainya ya. Kalau sekarang dengan bulan puasa ya, rutinitas ya pasti ya bangun lebih awal ya. Kemudian untuk kaum ibu yang harus mempersiapkan makan sahur ya dilakukan ya seperti itu ya. Kemudian ketika kita harus mengerjakan tugas-tugas kantor atau tugas-tugas sekolah ya kita lakukan rutinitas itu seperti biasa. Jadi jangan lagi kita merasa wah ini sekarang di rumah aja nih, kita nggak perlu mengeset satu rutinitas semaunya aja, nggak bisa seperti itu ya. Sehingga rutinitas ini tetap harus kita buat ya. Kemudian sosialisasi ya, kita tetap menjaga hubungan ya baik melalui dengan melalui teknologi ya, seperti sekarang dengan teknologi Zoom sebetulnya yang gratis ini kan juga bisa di antara anggota keluarga. Kita bisa ketemuan ya dengan menggunakan fasilitas Zoom ini ya, kita bisa bertemu di antara anggota keluarga atau di antara teman ya, tinggal kita janjian. Sekarang gampang sekali kalau kita mau membuat, kita sebagai hostnya misalnya untuk membuat satu pertemuan dengan Zoom ini sudah gampang ya. Kemudian juga jangan lupa ya kita mengatur waktu bersama-sama keluarga. Ya ini mungkin sekarang saat yang tepat ya. Biasanya misalnya kita tidak
tidak biasa makan bareng karena waktunya misalnya nggak pernah ketemu. Nah sekarang sudah ketemu nih, sudah ada waktunya, ya kita set waktunya bersama-sama. Kemudian jangan lupa juga kita juga harus menyiapkan waktu untuk kita sendiri ya. Bagaimana kita memanjakan diri kita sendiri dalam tanda kutip ya. Ya terserah kita mau main game atau kita mau nelpon teman atau kita mau nonton TV, mau apa ya terserah ya. Nah itu. Nah kemudian satu hal lagi yang tadi saya sampaikan ya, saya juga akan mengajarkan kepada teman-teman saudara-saudara sekalian bagaimana sih supaya kita tidak terjebak dalam cabin fever ini. Adalah pertama ya harus kita merubah mindset ya. Sekarang yang jadi masalah adalah kita seringkali salah dalam mempersepsikan segala sesuatu ya. Misalnya dulu itu seorang anak ketika kecil kalau disuruh tidur itu pasti susah ya, nggak mau tidur ya, mereka maunya main terus. Dan biasanya kalau orang tua yang sudah marah kemudian dia dipaksa suruh tidur, bagi seorang anak ini tidur ini adalah sebagai satu hukuman ya. Tapi sekarang ketika kita dewasa, tidur ini bagi suatu refreshing ya. Begitu ada kesempatan kita maunya tidur, padahal prosesnya sama-sama tidur, tapi persepsinya kita sudah mempersepsikan berbeda. Bagi anak kecil tidur itu dianggap sebagai diberikan hukuman, tapi bagi kita yang dewasa tidur itu bagaikan refreshing, padahal aktivitasnya sama. Demikian juga misalnya kita melihat satu bunga mawar ya. Bunga mawar ini di mana-mana sama, tetap bunga mawar ya. Tapi orang yang melihat ini pasti persepsinya berbeda-beda. Ya, bagi orang yang sedang jatuh cinta, melihat bunga mawar ini rasanya sesuatu yang sangat romantis. Aduh indahnya bunga mawar, aduh romantisnya bunga mawar. Ya, apalagi bunga mawar yang merah atau yang pink ya. Tapi bagi orang yang baru kehilangan orang yang dicintai, mungkin melihat bunga mawar ini langsung teringat dengan orang yang dicintai. Akhirnya timbulnya apa? Kesedihan, dan bagi dia bunga mawar ini adalah sebagai sesuatu yang menyedihkan. Nah, di sini kita lihat bahwa objeknya bisa sama, tapi dengan persepsi yang berbeda, akhirnya apa? Timbul kesannya juga berbeda. Nah, demikian juga dengan kita sekarang dengan adanya himbauan atau keharusan tinggal di rumah. Cobalah kita set, ya. Kita set kondisi kita, persepsi harus kita rubah. Jadi jangan dianggap bahwa dengan di rumah aja ini adalah sebagai satu hukuman atau sebagai satu hal yang membosankan. Cobalah ciptakan suasana rumah yang sedemikian nyaman, ya. Jadi belum terlambat untuk kita merubahnya ya saudara-saudara ya. Cobalah. Jadi ciptakan rumah yang senyaman mungkin, sehingga apa? Kita merasa betah tinggal di rumah. Sehingga kita merasa, waduh, ketika kita pergi kemanapun sesegera mungkin kita mau di rumah. Karena apa? Kita merasa begitu nyaman tinggal di rumah. Ya, kita ciptakan. Dan menciptakan kenyamanan di rumah itu tidak harus sesuatu yang dengan dekorasi yang mewah atau yang dekorasi yang indah ya. Tapi yang sederhana pun yang penting kita mengaturnya dengan cara yang rapi, kemudian kita atur bagaimana enak dipandang. Dan kalaupun misalnya seandainya kita pun rumah kita yang kecil dan berantakan, yang paling penting adalah bagaimana kita menerima. Ya, yang kesulitan terjadi adalah kita tidak mau menerima. Ya, ketika misalnya kita ingin membuat rumah kita ini nyaman ya, kita dalam arti, aduh, saya bagaimana mau membuat rumah ini nyaman? Orang lingkungannya terbatas kok, ruangannya terbatas itu. Jadi jangan jadi kendala. Ya. Jadi buat teman-teman semua, yang paling penting adalah bagaimana kita merubah mindset, ya, kita merubah persepsi kita agar kita ciptakan situasi rumah yang betul-betul sangat nyaman. Ya, kita buat lingkungan yang sangat nyaman. Kalau misalnya rumah kita agak panas, ya mungkin kita coba pertimbangkan untuk membuka jendela atau dengan kipas angin, atau kalau yang memang sudah menggunakan AC, ya mau nggak mau ya kita nyalakan AC, dan memang ya harus ada biaya yang ekstra yang keluar. Tapi ya ini ya sebanding lah dengan kita merasa nyaman di rumah. Ya kira-kira itu ya teman-teman ya, mari kita sama-sama ya kita rubah persepsi kita supaya kita menjadi lebih nyaman.
Oke, nah ini coba kita lihat ini. Ada video saya ya. Oke, silakan diputarkan. Oke, tampaknya ya, maaf ya teman-teman semua ya, tampaknya ada kendala nih dalam hal video. Jadi video itu sebetulnya saya buat di Omori TV ya. Jadi kalau teman-teman yang mau melihat lebih lengkapnya itu bisa lihat di YouTube ya, di Omori TV. Di sana itu tadi itu saya jelaskan sedikit mengenai bipolar ya, apa itu gangguan bipolar, kemudian gejala-gejala apa saja yang sering terjadi pada gangguan bipolar ya. Jadi ya mohon maaf ya karena ada kendala ya. Jadi teman-teman kalau mau melihat video saya itu bisa lihat di YouTube ya, terus kemudian masuk ke Omori TV, di situ lebih lengkapnya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sih kekambuhan pada bipolar ini. Nah ini ya, jadi orang-orang yang mengalami gangguan bipolar ini biasanya berulang ya, serta dapat berlangsung seumur hidup. Ya mohon maaf ya, ini harus saya sampaikan ya teman-teman ya. Jadi jangan merasa seolah-olah saya membuat teman-teman menjadi pesimis ya, bukan. Ini fakta. Jadi bukan saya ingin membuat hati teman-teman menjadi down ya, enggak ya. Jadi memang inilah dari hasil penelitian bahwa dikatakan bahwa gangguan bipolar ini biasanya memang berulang dan bisa berlangsung seumur hidup ya. Nah, karena bisa berlangsung dalam jangka panjang, akhirnya apa? Kekambuhan sering terjadi. Dan kalau sudah sering terjadi kekambuhan, akibatnya apa? Kita menjadi tidak nyaman ya, penderita tidak nyaman. Bukan hanya karena memang dia mengalami istilahnya kumat ya, tapi stigma dan diskriminasi ya. Jadi baik dari keluarga ataupun orang-orang sekitar sudah sudah memberikan cap yang negatif ya. Gitu. Kemudian kalau sering-sering kambuh juga biasanya tuh akan menyebabkan menjadi lebih sulit untuk ditangani. Biasanya apa? Ketika seseorang pertama kali mengalami gangguan bipolar, kita bisa tangani dengan lebih cepat ya. Kemudian setelah beberapa minggu biasanya mereka sudah mulai terkendali, kemudian pengobatan juga lebih praktis. Nah, biasanya yang terjadi adalah ketika teman-teman ini gangguan bipolarnya sudah mereda, minum obatnya mulai juga mereda. Dalam arti apa? Mulai yang tadinya rutin setiap hari, mulai kadang-kadang lupa. Awalnya 1 hari dalam 1 minggu lupa. Lama-lama 2-3 hari dalam 1 minggu. Lama-lama rasanya saya nggak minum obat juga kayaknya nih nggak ada masalah nih. Sampai setelah beberapa bulan kambuh, nah baru mulai. Akhirnya apa? Kita menyebabkan menjadi lebih sulit lagi ditangani. Kita perlu dosis lebih tinggi, memerlukan waktu juga yang lebih lama untuk membuat teman-teman menjadi terkendali. Nah, kalau sudah sering-sering kambuh, akhirnya apa? Menjadi beban keluarga. Kenapa beban keluarga? Ya pertama, kita yang tadinya produktif, akhirnya kan tidak produktif. Kemudian bukan hanya tidak produktif, kita menjadi beban keluarga dalam arti apa? Biaya yang harus dikeluarkan lebih besar karena apa? Dosis obatnya harus lebih tinggi, kemudian waktunya juga lebih lama, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah disabilitas psikososial jangka panjang ya. Jadi tidak dapat berfungsi dengan baik di lingkungan masyarakat, jadi pekerjaan. Biasanya orang-orang yang telah seringkali mengalami kekambuhan ini biasanya ada satu penurunan fungsi ya. Jadi teman-teman juga harus hati-hati ya. Jadi diusahakan berobat secara teratur, ya, minum obat secara teratur, kemudian jangan diatur-atur sendiri dosisnya sehingga menyebabkan kekambuhan gitu. Nah, yang paling bahaya adalah ya ini tingginya risiko untuk bunuh diri. Ini kita khawatirkan ya. Gitu. Oke, next.
Nah, oh ini ya oke. Jadi pengobatan pada orang-orang yang mengalami gangguan bipolar ini melibatkan dua hal, yaitu obat maupun terapi psikososial ya. Jadi teman-teman ini sangat memerlukan kerjasama ya di antara saya sebagai dokter ya atau SPKJ yang lain ya, kemudian pasien beserta keluarga ya. Obat-obatan yang biasa kita berikan memang adalah mood stabilizer tentu ya, antipsikotik, kemudian obat-obat antidepresi ya, itu menjadi pilihan terapi ya. Jadi kemudian untuk pengobatan itu sendiri sebetulnya kalau kita lihat banyak ininya ya, banyak sediaannya ya, ada yang dalam bentuk oral ya ataupun dalam bentuk injeksi ya. Jadi kalau teman-teman mungkin yang pernah ketemu saya ya sudah tahu ya. Jadi ya obat-obatannya ya ada yang memang kita berikan baik oral maupun yang injeksi per 2 minggu sekali ya. Kemudian juga psikoterapi juga penting ya, di mana dalam hal psikoterapi ini kita akan arahkan supaya pada saat misalnya teman-teman mengalami mulai ada peningkatan mood, kita arahkan untuk hal-hal yang positif ya. Kemudian ketika ada hal-hal misalnya yang mulai mengarah kepada depresi atau hal yang negatif, kita ajarkan bagaimana cara mengatasinya ya. Nah, kemudian berkaitan dengan pandemi COVID-19 saat ini, yang tentu kita diharapkan berada di rumah ya. Untuk orang-orang bipolar ini biasanya nih ada dua ya, dua hal dalam arti gini. Bipolar ini kan gejalanya ini kadang-kadang manik dan kadang-kadang dia depresi. Makanya kenapa disebut bipolar ini, karena ada dua kutub ya. Kalau pada saat depresi, mungkin untuk teman-teman yang mengalami gangguan bipolar, dalam situasi seperti ini rasanya nggak terlalu bermasalah ya, karena apa, orang depresi biasanya hanya mau di rumah aja ya, mengurung diri di rumah, ya nggak mau kemana-mana. Nah ini hasilnya akhirnya apa? Ya program pemerintah untuk menyarankan di rumah aja rasanya berhasil, ya. Tapi bahayanya apa? Bahayanya adalah pada orang-orang bipolar dengan dalam episode depresi, yang kita khawatirkan adalah ada keinginan untuk bunuh diri. Nah ini yang harus diwaspadai ya. Jadi jangan dianggap wah dalam hal pandemi COVID-19 ini kalau orang yang bipolar dalam episode depresi kayaknya lebih aman nih. Ya memang dalam arti tidak mengganggu, tidak keluar rumah ya. Tapi yang kita harus waspadai adalah adanya keinginan untuk bunuh diri. Ini yang perlu diwaspadai. Nah sementara pada yang manik ini yang memang betul-betul perlu perhatian ya, karena dia akan tidak betah di rumah. Dan kalaupun di rumah, orang-orang yang bipolar dalam episode manik ini, yang kita khawatirkan apa? Sangat mengganggu. Semuanya mau dicampur tangani ya. Ini yang akhirnya sangat sangat meresahkan untuk anggota keluarga ya. Oke, next. Nah, ini kalau kita lihat ya teman-teman ya, saudara ya, bagaimana nih versi ya obat oral dengan obat injeksi ya. Nah, kita lihat ini, coba kursornya diarahkan ke yang merah dulu. Oke, nah ini kita lihat ya, kalau yang merah ini ya, ini adalah obat oral dosis rendah. Jadi dengan kita minum, ini level yang tercapai itu ya di dalam darah ini hanya sekitar di antara 15 sampai 20 ya, ini yang merah ya, dengan dosis rendah. Kemudian kalau kita yang dosis tinggi itu di antara 30 sampai 40 ya, gitu. Tapi baik yang dosis rendah, yang merah maupun yang hijau, ini tetap ada turun naiknya nih. Ada tetap turun naiknya. Ya, jadi dalam arti dalam satu hari ini kita minum, misalnya walaupun kita rutin minum obat ya, pasti ada fase-fase tertentu yang kadang-kadang manik, kadang-kadang depresi. Inilah. Nah, berbeda dengan obat injeksi ya. Obat injeksi ini yang biru ya. Jadi obat injeksi ketika mulai memang dia memerlukan waktu sekitar 2 minggu ya untuk mencapai puncaknya. Tapi begitu sudah mencapai puncaknya, dia akan menjadi lebih stabil. Ya, makanya teman-teman kadang-kadang itu mulai menurun. Nah, kenapa mulai menurun? Karena kan obatnya biasanya per 2 minggu sekali. Makanya kenapa kita perlukan waktu untuk per 2 minggu diinjeksi supaya
kestabilan obat itu tetap tidak menurun ya, tetap dalam garis biru yang di atas ya, tetap stabil. Ini yang kita harapkan ya. Jadi inilah perbedaan antara bagaimana obat oral dengan obat injeksi dalam mengatasi gejala-gejala jangan sampai timbul ya. Nah ini kita lihat ya, jadi yang sebelah kanan tuh waktunya ya, dari mulai beberapa hari ya itu. Oke, next ya berikutnya. Nah ini ya, apa sih manfaat obat yang jangka panjang ini ya? Jadi manfaat obat jangka panjang ini adalah dia tidak melewati metabolisme lintas pertama. Dalam arti apa ya? Banyak obat orang-orang tertentu yang kita katakan dalam tanda kutip asam lambungnya jahat. Dalam arti apa? Banyak obat-obat ini yang dirusak ya, dirusak oleh asam lambung sehingga apa? Penyerapan di dalam tubuh menjadi tidak optimal, tidak maksimal ya. Akibatnya apa? Memerlukan dosis yang lebih tinggi ya. Sementara kalau obat injeksi ini dia tidak melewati metabolisme lintas pertama sehingga apa? Konsentrasi obat itu di dalam badan, dalam darah itu relatif lebih stabil ya. Gitu. Kemudian juga karena efek konsentrasi plasmanya lebih stabil, efek sampingnya juga akhirnya menjadi lebih rendah ya. Beda, ini pengalaman-pengalaman saya ya, biasanya kita berikan, saya pernah mendapatkan pengalaman, jadi ada pasien saya berikan obat ya, dan kemudian obat oral, ketika saya naikkan dosisnya dalam beberapa hari setelah dosisnya naik, akhirnya muncul EPS ya, extrapiramidal syndrome ya, efek samping muncul. Sementara kalau obat suntik ini sampai beberapa tahun ya, walaupun tidak diberikan ke obat antikolinergik ya seperti trihexyphenidyl ya, ini tidak timbul efek samping ya. Itu yang kelebihan yang kedua ya. Kemudian kita juga bisa melakukan untuk obat injeksi ini bisa untuk mendeteksi kekambuhan ya. Dalam arti apa? Kita tahu biasanya kan dia suntik per 2 minggu. Ketika mulai minggu ketiga dia tidak suntik, kita udah mulai kelihatan gitu loh. Oh ini pasien sudah mulai tidak suntik nih, kita bisa hubungin lagi, atau keluarga juga sudah tahu. Tapi kalau masalah obat makan kan enggak, ini ya agak sulit dideteksi. Karena apa? Ketika kita tanyakan, misalnya ada keluarga yang menanyakan, kamu sudah minum obat belum? Ya dia jawab sudah ataupun tidak, kita nggak bisa cross check secara langsung ya. Kalau obat suntik kan lebih jelas ya, waktunya sudah jelas, misalnya per bulan 2 kali, nah gitu loh. Kemudian yang berikutnya adalah dengan obat injeksi ini, jika pasien menghentikan pengobatan, ini masih ada sisa-sisa istilahnya ya, sisa-sisa obat di dalam badan, di dalam darah ya, sehingga apa, kita masih memerlukan mempunyai waktu beberapa saat ya untuk melakukan antisipasi terapi, entah kita berikan terapi yang short acting dulu atau kita berikan oral ya dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah juga mengurangi risiko overdosis ya. Jadi kalau obat injeksi ini kan tidak semua orang yang bisa melakukan injeksi sendiri ya, tentu biasanya perlu bantuan baik dokter maupun perawat ya untuk melakukan injeksi. Tapi kalau obat oral ini kan bisa disalahgunakan, dalam arti ada yang tersimpan, misalnya ada 10 tablet, semuanya dicoba minum ya. Jadi ini juga salah satu fungsi obat injeksi ini adalah mengurangi untuk risiko overdosis. Kemudian dengan injeksi ini ada pertemuan rutin ya antara terapis dengan pasien ya, sehingga menjadi salah satu ikatan emosional juga ya, sehingga membuat pasien merasa lebih nyaman, kemudian bisa mencurahkan segala keluh kesahnya tanpa menunggu waktu yang lama ya. Kalau dengan obat oral ini kan biasanya pasien tuh bisa lebih dari 2-3 bulan ya tidak ketemu terapis, tidak ketemu dokternya, karena biasanya resep obat bisa diulang atau bisa beli obat di luar ya gitu. Kemudian juga ini lebih praktis ya, dalam arti ya itu, kita kan kadang-kadang ya nggak mau ya dibawelin, udah ditanya minum obat atau belum gitu ya. Jadi ini juga jadi kita akhirnya
menjadi lebih enak ya, nggak perlu diinget-ingetin, oh udah minum obat belum, apa segala macam ya. Yang kita tahu pokoknya per 2 minggu sekali datang kontrol ya untuk diinjeksi ya. Kira-kira ini kelebihan-kelebihan dari obat injeksi. Oke, next. Nah, ini bagaimana sih rehabilitasi psikososial sejak awal ya. Jadi kita ada beberapa moda terapi yang bisa kita terapkan ya. Ini pertama dengan CBT ya, Cognitive and Behavioral Therapy. Ya, jadi ini kita fokuskan pada pemahaman persepsi teman-teman ya atau pasien ya terhadap masalahnya, dan kemudian bagaimana terapi-terapi yang akan kita berikan ya. Jadi pada CBT ini kita juga akan istilahnya menggugah kognitif dari pasien ya, agar dia mempunyai satu awareness, satu kesadaran ya, sehingga akhirnya masalahnya ini bisa diatasi dengan baik ya. Kemudian juga yang berikutnya adalah compliance therapy. Compliance therapy ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan ya, karena memang salah satu kendala yang kita hadapi dalam masalah psikiatri ini adalah masalah kepatuhan ya. Sudah sering ya, jadi masalah kepatuhan ini sudah sering sekali menjadi fokus ya, karena biasanya memang untuk orang-orang yang minum obat ini lebih dari 3 bulan biasanya sudah mulai timbul kejenuhan ya. Jadi teman-teman coba, kalau memang di antara teman-teman diharuskan minum obat dalam jangka waktu panjang ya, misalnya bahkan lebih dari setahun ya, bahkan misalnya seumur hidup, cobalah dirubah persepsinya. Karena apa? Kita ini kita sebagai manusia ini gampang sekali sebetulnya dipengaruhi orang, tapi juga gampang sekali untuk merubah persepsi kita kalau mau ya. Yang jadi masalah kadang-kadang kita diprovokasi pihak lain sehingga merasa sulit ya. Jadi cobalah sekarang gini, saya kasih contoh, teman-teman ketika diberikan obat atau obat apapun, ini rasanya semuanya hampir dalam benaknya langsung merasa ini adalah satu obat. Obat adalah sesuatu hal yang tidak baik. Obat adalah suatu hal yang punya efek samping dan sebagainya. Tentu biasanya teman-teman tuh nggak mau. Tapi kalau dikasih vitamin, rasanya hampir semua orang begitu dikasih vitamin tuh nggak ada yang mau menolak. Nah, inilah, cobalah rubah persepsi tersebut. Jadi janganlah anggap ini sebagai obat, anggaplah sebagai vitamin. Dan memang kenyataannya betul, ini adalah vitamin otak ya. Karena apa? Ada di antara kita yang memang tidak mampu membuat sel-sel neurotransmitter, sehingga memerlukan obat ya untuk memperbanyak jumlah neurotransmitter tersebut. Ya, jadi coba, saya harapkan teman-teman merubah persepsi dan dijadikan satu kebiasaan. Kita dari kecil sampai menjelang meninggal ini aja masih terus makan setiap hari, dan kita tidak merasa bosan ya, tidak merasa ada satu hal yang memberatkan. Nah, cobalah dibiasakan. Obat ini juga anggap sebagai makanan kita sehari-hari, sebagai vitamin kita sehari-hari, sehingga pesan kita terhadap obat sebagai satu istilahnya racun yang dilemahkan atau sebagai sesuatu yang menimbulkan efek samping ini hilang ya. Tidak semata-mata langsung kita menjadi antipati terhadap obat ya. Oke, yang berikutnya adalah interpersonal and social rhythm therapy. Ini fokus pada kegiatan rutin ya. Jadi memang teman-teman baik itu orang dengan bipolar atau orang dengan skizofrenia atau gangguan psikiatri lainnya, cobalah kegiatan rutin ini betul-betul kita kita aktifkan ya, dalam arti kita buatkan satu jadwal. Dan kalau kita buatkan jadwal ini coba dipatuhi ya, sehingga rutinitas sehari-hari ini kita rasakan sebagai hal yang baik dan tidak menimbulkan satu kebosanan. Kemudian yang berikutnya adalah monitoring side effect ya. Jadi ini juga perlu diperhatikan ya. Jadi untuk teman-teman ketika minum obat dan kemudian timbul satu efek samping yang tidak nyaman, harus segera disampaikan ke terapisnya. Ya, jangan diem-diem aja. Ya, dan saya dalam banyak kasus pernah ketemu ya pasien yang dalam arti
Setelah saya berikan obat beberapa bulan nggak muncul, atau muncul setelah dia mulai agak kekambuhan. Ketika saya tanya, kenapa baru datang lagi? Ya itu, katanya obat yang waktu itu saya berikan katanya nggak, merasa tidak nyaman, kemudian dihentikan. Nah, di situ akhirnya saya baru bisa menyampaikan, saya bilang, lain kali cobalah, kalau begitu minum obat dalam minggu-minggu pertama ada satu ketidaknyamanan, datang ke terapisnya, sampaikan supaya apa? Bisa diberikan antidotnya, diberikan antinya, atau diganti obatnya. Ya, jadi jangan diam-diam teman-teman nih, ini muncul efek samping, udah nggak mau minum obat lagi, jangan. Ya, karena perjalanan penyakit akan menjadi semakin kronis, dan kalau semakin kronis menjadi semakin sulit untuk kita atasi. Oke, next. Nah, yang berikutnya adalah involuntary outpatient commitment. Jadi ini berbasis kepada komunitas ya, seperti yang sekarang ya Bipolar Care Indonesia ataupun KPSI ya, ini sudah sangat bagus ya untuk menyatukan teman-teman yang punya gangguan yang sama ya, supaya mari kita sama-sama menyemangati diri ya untuk sama-sama sembuh bersama-sama ya, pulih bersama-sama ya. Walaupun dalam arti sembuh atau pulih dalam psikiatri ini harus kita bedakan menjadi dua ya. Sembuh tanpa obat dan sembuh dengan obat ya. Jadi yang biasanya sembuh tanpa obat ini relatif agak sulit tercapai ya. Tapi yang kita bisa capai adalah sembuh dengan obat ya. Jadi teman-teman bisa tetap berkreasi, teman-teman bisa bekerja, bisa belajar, tapi obat jangan sampai ditinggalkan. Ya, kemudian yang berikutnya adalah monitoring medication. Jadi memantau ya medikasi dan menyiapkan lingkungan yang mendukung ya untuk kepatuhan pengobatan ya. Ini juga mirip-mirip dengan yang tadi ya, dengan yang compliance itu ya, dengan yang side effect ya. Jadi kita memantau bagaimana efektivitas obat ya, kemudian bagaimana juga kepatuhan dalam pengobatan ini menjadi prioritas utama ya. Kemudian yang berikutnya adalah psychoeducation, jadi edukasi kepada pasien tentang penyakitnya, pengobatannya, efek sampingnya, dan pencegahan kekambuhan. Kalau ini biasanya saat-saat di awal-awal ya, biasanya saya akan sampaikan seperti ini ya, supaya pasien-pasien ini menjadi jelas, dia sakitnya apa sih, kemudian pengobatannya bagaimana sih, kemudian berapa jangka waktunya sih, kemudian efek sampingnya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah family psychoeducation ya ini. Jadi memang kita melibatkan keluarga ya untuk membantu, karena biasanya pasien setelah beberapa bulan minum obat ini sudah muncul kejenuhan ya, dan inilah perlunya dukungan dari keluarga ya untuk menyemangati ya. Di sini saya harapkan keluarga bisa menjadi faktor yang mendukung ya, bukan faktor yang yang meruntuhkan ya, karena seringkali keluarga ini yang di satu pihak yang seharusnya mendukung akhirnya malah muncul sebagai faktor yang memberatkan, dalam arti pasiennya masih mau rutin minum obat, tapi kadang-kadang keluarga ini begitu melihatnya pasiennya sudah 3 bulan atau 6 bulan sudah mulai bagus, nah mulai dah orang tuanya misalnya atau kakaknya melihat, kamu kayaknya udah bagus deh, kayaknya udah bisa nih stop obat. Nah ini hati-hati ya. Jadi juga kita perlu family psychoeducation ini agar pasien ini bisa rutin minum obat ya. Oke, next. Mohon maaf dok, instruksi sebentar saja, mau kindly waktu ya dok, sekitar 5 menit lagi. Ya, terima kasih. 5 menit ya. Oke, terima kasih Dokter Pasca. Oke, nah ini ya karakteristik dari share decision making ya. Jadi kalau kita lihat yang putih ini adalah peran dokter zaman dulu ya, di mana dokternya aktif. Ya, dokternya aktif. Jadi dokter melaporkan informasi tertentu ya kepada pasien, kemudian pasien udah dikasih obat ya, begitu pasien nanya, "Dok, ini obat buat apa?" Udah nggak usah banyak tanya, yang penting minum obat aja. Nah, ini terapi zaman dulu ya. Gitu. Ini jadi pasien pasif aja. Jadi waktu itu ya mungkin ya 30, 40 atau 50 tahun yang lalu ya, dokter ini udah kayak dewa, nggak boleh ditanya ya. Jadi pasien ini pasif. Nah, ini terapi seperti ini kita udah tinggalkan ya. Atau yang merah ini yang paling kanan. Ini sebaliknya nih. Pasiennya yang aktif, dokternya yang pasif. Dalam arti gimana? Ini biasanya nih dokternya nih hanya didikte oleh pasien ya. "Dok, saya ini perlu obat ini nih dok, tolong diresepin ini segala macam." Dokternya ngeresepin aja ya.
gitu. Kadang-kadang biasanya obat-obat golongan benzo nih yang sering seperti ini nih, kita Pak Dokter didikte sama pasien ya, dengan dia biasanya apa ya, biasanya pasien tuh pura-pura membawa kopi resep dari SPKJ yang lain. Dok, saya diresepkan ini nih sama dokter ini, saya pernah ketemu seperti ini. Dan begitu dia minta obatnya seperti itu, biasanya saya bilang, oh ya udah kamu pergi aja ke dokter yang sana. Saya bilang, saya sih nggak mau, saya bilang gitu. Ya, kalau saya biasanya dia paksa seperti itu, gantian obatnya saya racik. Saya bilang, saya racik sehingga mereka nggak bisa pecah-pecah. Nah, jadi yang kita harapkan ini adalah yang kuning ini ya. Jadi baik dokter maupun pasien kita sama-sama aktif. Ya, jadi dokter ini akan melaporkan semua informasi, kemudian terapinya bagaimana ya, kemudian kita berikan apa sih terapi yang sama-sama baik gitu loh. Karena dokter ini sekarang ini tidak bisa lagi seperti zaman dulu ya. Karena berdasarkan pengalaman saya ketika saya bertemu dengan pasien, kemudian ketika saya katakan oke, nanti saya akan berikan obat, misalnya saya katakan oke, nanti saya akan berikan obat risperidon ya. Saya baru ngomong aja nggak lama pasien udah langsung tuh dengan dia punya handphonenya dia cek risperidon. Obatnya buat apa, efek sampingnya apa, kemudian dosisnya berapa, dia sudah tahu. Jadi sekarang itu pasien sudah jauh lebih aktif ya dibandingkan dokternya. Ketika kita baru menyebutkan obatnya aja dia sudah aktif ya. Nah itulah makanya kita juga harapkan ya dokter juga jangan bersifat terlalu aktif ya. Jadi istilahnya hanya menggurui, kemudian jangan hanya mau dituruti oleh pasien. Kita harus sama-sama mencari penyelesaian yang baik. Ya, oke, next. Nah, ini ya, jadi rekomendasi dari WHO selama pandemi COVID-19 ini ya untuk kondisi kesehatan tertentu ya. Jika teman-teman ada memiliki kondisi kesehatan tertentu, pastikan bahwa teman-teman dapat mengakses semua pengobatan yang biasa didapatkan ya. Kemudian hubungi orang terdekat untuk membantu ya jika dibutuhkan. Kemudian selalu siaga dan ketahui bagaimana untuk mendapatkan bantuan secara cepat jika dibutuhkan. Ya, seperti menghubungi taksi, memesan makanan, meminta bantuan medis, dan sebagainya ya. Kemudian pastikan membuat perencanaan ketika akan pergi atau mendapat bantuan kesehatan fisik dan kesehatan jiwa bila dibutuhkan ya. Kemudian pastikan juga menyimpan obat yang rutin yang dikonsumsi ya, minimal untuk 2 minggu ya. Jadi ini dari rekomendasi dari WHO ya. Jadi teman-teman diharapkan ya untuk yang biasa minum obat secara rutin ya, jangan lupa tuh stok obat ya untuk 2 minggu ya. Ini jadi jangan sampai kehabisan obat ya. Oke, next. Oke, nah ini ya sebagai penutup ya. Jadi jika dijumpai adanya gejala-gejala seperti disebutkan di atas yang sifatnya menetap, segera konsultasikan ke dokter atau terapis ya. Jadi penanganan sedini mungkin akan dapat mengatasi kendala-kendala yang teman-teman hadapi secepat mungkin. Ya, saya rasa mungkin tidak ada lagi slide. Oke, ya. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan di saat pandemi COVID-19 ini kita juga jangan lupa berdoa semoga COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. Ya, demikian. Ya, terima kasih banyak Dr. Budiman. Presentasi yang sangat menarik dan saya yakin sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu partisipan. Udah ada beberapa pertanyaan di chat. Sebelum saya sampaikan pertanyaan, saya mau remind saja bahwa kita masih ada series webinar berikutnya. Jadi ada series webinar untuk besok. Bapak Ibu bisa lihat di chat untuk waktu maupun topik dan narasumber di situ di chat. Dan juga kami mohon jika berkenan Bapak Ibu minta tolong untuk memberikan feedback bagi kami supaya kami bisa memperbaiki series ini. Dapat dilihat di layar depan Bapak Ibu, ada QR code sebelah kiri dan ada URL sebelah kanan. Mohon kesediaannya jika berkenan untuk memberikan feedback kepada kami. Oke dok, jadi saya akan sampaikan sekarang beberapa pertanyaan di chat. Ini ada pertanyaan pertama dok mengenai apa hubungan antara bipolar dengan cabin fever. Oke, langsung jawab aja dokter Pasca ya. Ya betul, langsung jawab dokter. Oke, jadi hubungannya seperti yang tadi saya sampaikan ya. Bipolar ini kan gejalanya ada 2, gejala manik dan gejala depresi. Ya, pada saat gejala depresi mungkin dengan adanya
cabin fever ini tidak jauh berbeda ya mereka ya. Gitu. Tapi kalau yang manik ini kan mereka timbulnya apa ya, mengganggu ya, sangat mengganggu karena apa, tidak bisa dia mencampuri apa tuh urusan orang lain dan sebagainya. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa cabin fever ini sebetulnya adalah depresi plus dalam arti ini juga satu gangguan jiwa yang perlu kita tangani atau kita obati ya. Jadi jangan sampai teman-teman yang apa ya, yang bukan orang bipolar yang kemudian mengalami cabin fever ini kan gejalanya yang dominannya adalah gejala depresi. Nah, kalau berlangsung terus ini akan sangat mengganggu aktivitas dan mengganggu produktivitas ya. Karena apa? Depresi ini ataupun cabin fever ini pun tidak nyaman. Kalau dalam arti apa? Tidur terganggu, kemudian pola makan pun terganggu. Ada yang makannya malah meningkat sehingga meningkatkan berat badan, ataupun malah tidak mau makan ya sehingga mengganggu kesehatan. Kemudian juga aktivitas terganggu dalam arti misalnya tidak mau ngapa-ngapain, kebanyakan tidur di dalam seharian, bahkan kadang-kadang tidur ada yang sampai 14 jam ya. Nah, ini sudah sangat tidak produktif ya. Jadi cabin fever ini harus segera ditangani ya. Terus untuk cabin fever untuk orang bipolar biasanya nih tersamar apakah dia memang sedang mengalami cabin fever atau sedang mengalami fase depresi. Nah, ini baik cabin fever maupun fase episode depresi pada orang bipolar ini harus segera ditangani supaya apa? Tidak menjadi bertambah berat gangguannya. Kira-kira seperti itu jawaban saya. Ya, terima kasih Dr. Budiman. Dan itu menurut saya jembatan yang baik ya ke pertanyaan berikutnya, karena mungkin sedikit serupa. Di pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menentukan bahwa kita mengalami cabin fever. Apakah semua gejala-gejalanya harus ada diidentifikasi dalam pasien tersebut, atau apakah ada misalnya instrumen atau alat pengukur, Dok? Ya, jadi alat pengukurnya itu adalah kita melihat apakah fungsi kita sudah terganggu atau belum. Ini ya, jadi kalau kegiatan kita sehari-hari, misalnya gini, kita dalam kegiatan sehari-hari kemudian kita masih masih bisa melakukan aktivitas dalam arti misalnya ibu rumah tangga ya, masih bisa masak, masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian kalau pekerja masih bisa melakukan pekerjaan dari rumah ya. Ini ya tentu fungsi tidak terganggu dan ini belum memerlukan satu bantuan terapis ya. Tapi kalau fungsi sudah terganggu dalam arti, misalnya yang tadinya bekerja di kantor, kemudian ketika bekerja di rumah, betul-betul tidak mau dikerjakan, diberikan tugas yang padahal bisa dikerjakan dari rumah, tapi tidak mau dikerjakan. Ini kan berarti fungsi sudah terganggu. Kemudian biasanya ibu rumah tangga, yang biasa ke pasar atau kemana gitu, biasa masak ya. Sekarang masak pun sudah tidak mau. Ya, kemudian hanya mengurung diri di kamar, ya tidak mau keluar, tidak mau bersosialisasi dengan anggota keluarga lainnya. Ini fungsi terganggu. Jadi salah satu indikasinya adalah fungsi sehari-hari. Kalau tidak terganggu, ya kita nggak masalah dan ini belum muncul cabin fever ya. Tapi kalau cabin fever ini sudah mengganggu fungsi dalam arti yaitu kita tidak bisa lagi melakukan fungsi sosial kita ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih banyak Dr. Budiman untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Dok. Jadi ada penanya yang menceritakan bahwa penanya tersebut didiagnosis skizofrenia sekunder sejak 2018 Desember ya. Ada GERD juga. Dia sempat berobat 5 bulan, tapi setelah bulan kelima tidak berobat lagi karena sudah merasa lebih baik. Kemudian di akhir 2019 merasa parah bila ada masalah, dan yang ingin ditanyakan adalah apakah obat-obat tersebut harus digunakan seumur hidup atau hanya saat merasa muncul saja gangguannya. Ya, jadi sebetulnya tadi kalau yang penanya tadi melihat video yang ditampilkan dari Johnson & Johnson ya, sebetulnya itu sudah ini ya, sudah cukup jelas tuh disampaikan tuh. Jadi bagaimana mengenai kepatuhan minum obat dan sebagainya. Jadi saya rasa untuk penanya tersebut ya, minum obat dalam jangka waktu 5 bulan ini memang waktu yang yang sangat kurang ya. Karena ketika seseorang didiagnosis mengalami gangguan psikotik akut ya, jadi
gangguan psikotik akut, kemudian schizofreniform, kemudian yang berikutnya lebih berat adalah schizofrenia ya. Gangguan psikotik akut saja dalam berbagai literatur disarankan untuk minum obat paling tidak selama 2 tahun. Ya, kemudian kalau untuk orang yang sudah masuk fase schizofrenia biasanya minum obat minimal 5 tahun. Nah, sementara penanya tadi hanya minum obat selama 5 bulan. Ini jadi kalau menurut saya memang tidak adekuat ya. Sehingga akhirnya ketika timbul kekambuhan menjadi gejalanya lebih berat. Nah, sama seperti yang tadi saya sampaikan, kendala dari pasien yang mengalami gangguan jiwa ya, baik skizofrenia ataupun gangguan bipolar ya, adalah kepatuhan ini. Dan biasanya setelah beberapa bulan minum obat, biasanya antara 3 sampai 6 bulan minum obat, ini biasanya pasien itu merasa sudah benar-benar sembuh. Nah, disinilah yang mereka mulai meninggalkan pengobatan, mulai tidak mau minum obat. Ini yang perlu diwaspadai ya. Jadi saya harapkan untuk penanya tadi ya, coba temui lagi dokter yang pernah nangani, atau kalau mau pindah ke dokter lain silakan, biar dievaluasi ulang. Kemudian diatur lagi untuk pengobatannya, dosis obatnya maupun jangka waktu pengobatannya. Gitu kira-kira. Ya, baik. Terima kasih banyak, Dok. Lalu pertanyaan berikutnya, Dok. Ada yang penanya adalah penyintas skizofren, dan penanya merasa tidak mengalami cabin fever karena kalau relapse malah senang mengurung diri. Apakah memang demikian, Dok? Nah, itu kan sama seperti yang tadi saya katakan ya. Kalau memang episodenya untuk yang bipolar depresi atau yang memang gejala negatif pada skizofrenia, memang hanya dengan adanya cabin fever lebih banyak mengurung diri di kamar ya, atau tidak keluar rumah. Tapi yang harus kita perhatikan adalah fungsi ya. Kalau fungsinya tidak terganggu ya, jadi dalam arti dia di rumah masih bisa beraktivitas ya, oke, nggak ada masalah. Yang jadi masalah kan fungsi terganggu dalam arti sudah di rumah aja, nggak mau kemana-mana, nggak mau keluar ya, terus kemudian rutinitas sehari-hari dalam arti nggak mau mandi ya, pagi bangunnya misalnya sudah siang, udah bangun siang, kemudian cuma makan sebentar, tidur lagi ya. Jadi kayak lagunya Mbak Surip, bangun tidur lagi nih. Nah, ini yang mesti diwaspadai. Jadi cobalah, jadi walaupun penyintas skizofrenia ya kemudian sedang ada gejala negatif, tapi harus diperhatikan. Gejala negatif ini juga sekarang kan dengan obat-obat generasi kedua ini kan sudah bisa diatasi ya. Jadi kalau kita lihat obat-obat yang untuk skizofrenia ini kan ada generasi yang pertama, generasi kedua. Kalau generasi pertama ini kan hanya untuk lebih ke arah gejala positif ya. Kalau yang generasi kedua ini kan gejala positif dan negatif. Ya, jadi kita cobalah obatnya apa, kita ganti dengan generasi kedua supaya gejala negatifnya juga bisa hilang, bisa mereda, kemudian pasien bisa produktif lagi ya, walaupun work from home ya, walaupun harus bekerja di rumah. Jadi salah satu tolok ukurnya adalah fungsi ya, fungsinya terganggu atau tidak, itu kira-kira. Oke, baik, terima kasih, Dok. Mempertimbangkan waktu, saya akan menyampaikan 2 pertanyaan lagi ya, Dok ya. Gitu ya, oke. Ya, pertanyaan berikutnya, ada yang menanyakan apakah boleh minum obat, ini obat oral ya, minum obat dengan teh, sebab kadang-kadang ODB atau ODGJ susah sehingga pendampingnya mencoba mencampurkan dengan teh tersebut. Iya, ya boleh. Ya, jadi ada obat-obat tertentu, bahkan ada obat-obat cair yang memang boleh dengan kopi ya, kopi, teh, ya kuah sayur ya boleh ya. Yang ada beberapa obat yang saya pernah tahu yang tidak boleh katanya dengan susu ya, itu aja. Tapi kalau dengan teh, dengan sayur, kuah sayur apa segala itu boleh, karena ada obat-obat cair memang. Jadi saya pun pernah punya pengalaman, jadi ada pasien yang merasa dirinya tidak sakit dan tidak mau diberikan obat ya, kemudian keluarganya saya sarankan untuk memberikan obat cair, obat tetes. Tapi pasien ini adalah tidak pernah minum jus atau minum sirup, minumnya air putih. Jadi kan akhirnya kesulitan nih, kalau kita campurkan di air putih itu pasti kerasa. Karena obat-obat cair biasanya rasanya agak sepet-sepet gitu. Nah, akhirnya gimana? Kita campurkan biasanya di kuah sayur atau di nasi ya. Udah di ini aja diaduk bareng gitu. Dan ternyata hasilnya cukup efektif juga ya. Jadi nggak ada masalah untuk di teh ya. Teh bisa, kopi bisa, cuma harus dipastikan bahwa apa yang diminum itu habis. Jadi jangan sampai kita masukkan di dalam teh tapi tehnya 1 teko gitu loh. Nah, ini kebanyakan ya. Gitu.
kita masukkan di teh yang bisa betul-betul dia minum secara habis, walaupun misalnya waktunya 2 jam atau 3 jam ya, tapi jangan sampai yang sampai setengah hari sampai seharian ya masih ini ya, kita khawatir nanti ada ada terurai ya dengan dengan air dan sebagainya kira-kira. Oke, terima kasih banyak dok. Pertanyaan terakhir berikutnya, ini penanya pertama menanyakan mengenai gejala depresi, tapi tadi saya jawab sama Dr. Budiman sebelumnya. Saya ke pertanyaan berikutnya. Jadi dia menanyakan ketika dia merasa depresi dan minta untuk diinjeksi, tapi dokternya menolak, apa yang kira-kira perlu dilakukan? Apa ya alasannya kalau dokternya menolak? Harusnya sih tidak ya, harusnya tidak, karena gini. Depresi dengan obat injeksi ini tidak ada kaitannya, justru biasanya kita tetap terapi dengan obat injeksi ditambah pada saat itu kita berikan obat antidepresan ya untuk meningkatkan moodnya supaya tidak jatuh ke dalam depresi. Jadi memang obat depresan pun ada berbagai macam ya. Jadi kalau memang diberikan obat antidepresan yang bisa memicu manik, ini harus hati-hati. Jadi teman-teman juga yang diberikan obat ya coba juga jangan pasif begitu saja ya. Jadi kita sama-sama aktif. Jadi ditanyakan ya, kalau perlu nggak apa-apa ditanyakannya ke dokternya, dok ini kira-kira obat yang diberikan ini memacu manik nggak ya, misalnya untuk orang bipolar ya gitu. Jadi kalau misalnya atau dari teman-teman harus ada keaktifan dalam arti ketika mulai maniknya muncul harus segera kontrol atau hentikan obat antidepresan. Ya, jadi jangan sampai nanti depresinya teratasi malah timbulnya manik. Karena ada beberapa antidepresan memang yang memicu manik, walaupun juga ada antidepresan generasi yang terbaru yang tidak memicu manik. Ini yang terbaik ya, cuma memang harganya relatif lebih mahal ya. Jadi ini bisa jadi mode terapi yang yang tadi yang di tengah itu ya yang kita harapkan ya baik dokter maupun pasien sama-sama aktif ya untuk mencari bagaimana penyelesaian masalah obat yang cocok. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Budiman jawabannya maupun jawaban-jawaban sebelumnya. Saya berharap semoga memberikan pencerahan ya bagi penanya-penanyanya. Baik, jadi sebentar lagi kita akan tutup sesi ini. Saya ingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu, jika berkenan untuk memberikan feedback form kepada kami, bisa dilihat di layar depan Bapak Ibu, ada QR code sebelah kiri dan link URL sebelah kanan. Lalu juga masih ada sesi besok, bisa dilihat di chat narasumber, waktu maupun topik dari sesi kita berikutnya. Baik, jadi sekali lagi terima kasih banyak Dr. Budiman untuk presentasi pada hari ini. Semoga Bapak Ibu semua mendapatkan manfaat dari webinar ini. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang membantu penyelenggaraan ini, terutama untuk KPSI dan PCI. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada masalah, terutama masalah teknis. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan semoga semuanya tetap sehat fisik dan jiwa. Selamat siang. Selamat. The recording has stopped. Terima kasih, dok. Ya, sama-sama. Salam dari kakak saya, Pak Bayu. Iya. Salam kembali ya Mas Bagus ya sama Bayu ya. Iya. Wah, Horo Bayu teman saya tuh, saya diajarin nakal sama dia naik truk itu Bayu tuh yang ngajarin saya tuh. Iya, Dok. Makasih, Dok. Ya, Pak Bagus, Dr. Budiman, terima kasih. Terima kasih Dr. Budiman. Terima kasih semuanya. Sorry terlambat. Nggak apa-apa ya. Sehat Terima selalu. kasih Dr. Budiman, sukses ya. Sama-sama sukses juga. Sukses untuk pasca, terima kasih. Di bawah tangga. Bisa sudah selesai nih ya? Ya, sudah selesai. Ya, dokter, sudah bisa, dokter. Kita live ya. Oh, ya, terima kasih, dokter. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Ya, Sampai ketemu, ketemu. dokter. Oke.